Pemirsa, Allah Subhanahu kita bisa baca Fatihah sembahyang kayak apa? Atau tidak bisa sama sekali. Pertama mungkin likurubihi karena dekatnya seseorang itu dari Islam, artinya hanya masuk Islam. Bisa aja yang ada apa? Bacaan Fatihah. Maka bagaimana apabila seseorang ini tidak bisa membaca Fatihah, artinya tidak apa? Wajib alaihi ta'allumuha, wajib belajar dulu. Makanya sebelum sembahyang belajar sembahyang itu wajib. Bila ada orang akan masuk Islam, ajari dulu bacaan sembahyang, punya bisa tamat iqra yang syahadat. Jadi kita ini bersyahadat dulu. Nah, ya ada kawan kita akan masuk Islam, biasanya kita coba baca syahadat dulu, ajari dulu baca Quran ini, bacaan yang wajib itu. Ini sudah, baru ini sudah yakin, mantap, ayo. Jawab, pahala masuk akan Islam benar benar. Mengajari kada, mendidik kada, menuju mak, asyhadu an la ilaha illallah, berita orang bisa. Jadi jangan sibuk dengan kita mau orang di kita, jangan. Ajari dulu. Dulu ada di pondok ulul tuh anak kita, abahnya, pamannya, ayahnya, memarinanya sebentar orang-orang akibat jabatannya kadana mundan. Darinya pun pacak menggantikan regenerasinya. Namun hidayah masuk waktu inya mengajar di SMA 6. Maka inya masuk hidayah karena lalu lalang melihat di pesantren, melihat di orang baik. Bapaknya kita begitu berkuliahan. Lawas-lawas memberanikan duduk ke masjid. Mendengarkan pembacaan guru aja, mendengarkan ceramah. Lama-lama angkat masuk Islam. Jadi guru ngajari dulu. Jadi diajari Al-Quran itu sampai tamat. Hanya dibacaan, ajari mandi wajib, ajari sembahyang. Jadi begitu ia masuk Islam, maka ia langsung bisa menjalankan syariat Islam. Ada yang minta ini hanya anak kawin aja, atau juga sudah seperti Islam. Nah, lagi suki. Hati-hati itu. Maka itu tadi Fatihah ini hukumnya wajib. Maka apabila tidak bisa wajib, maka hukumnya wajib ta'allumuha, belajar akan Fatihah. Wajib belajar Fatihah itu wajib. Maka bila anak bisa membaca Fatihah, yang pahalanya itu orang tua. Dalam kitab syarah daripada Ratibul Ahdad diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan di zaman Rasul. Mungkin bilang ini di zaman tabi'in. Dulu ada seorang laki-laki usianya kurang lebih 40 tahun. Setelah menikah meninggal. Pokoknya mungkin tadi susu kada dewasa. Intinya dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka selama 6 tahunnya dapat siksaan yang luar biasa. Di satu ketika seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala lewat. Maka seorang wali ini, lupa namanya apa, Imam Syafi'i atau Imam Abu Sufyan As-Sari, aku teringat. Intinya seorang wali ini lewat lalu sembahyang di kuburan. Sebujurnya sembahyang di kuburan itu makruh, kada bagus. Cuma kadang-kadang wali ini menggawi, kenapa? Karena supaya lebih hati lawan Allah. Mau di hadapan di kuburan sembahyang itu insya Allah kosong. Ada kita di sembahyang di muka kita ini ramai, kaligrafi, apalagi dindingnya parang, ada yang sembahyang bisa amin lagi. Ini tehelnya warnanya hitam. Ada percaya umum, ada tulisan. Itu tulisan kita amin yang kelihatan. Nah, kelihatan ada.
Makanya orang Bali bahkan Habib Abdullah ada murid beliau sebayang, bila sebayang tuh mah lagi di mukanya mau apa? Kain kapan. Apalagi batu nisan. Sudah sini melihat itu menghadir lawan Allah khusyuk yang bertakbir. Supaya khusyuk. Dan kitanya tak takbir aja HP masih mati lagi. Hendak usaha itu sudah sahabat aja lagi urusan dunia masuk. Sudah tuntung dari ibamat masih urusan dunia lagi. Jauh. Makanya para wali tadi untuk menghadirkan hati sebayang itu sering kali kita lihat di riwayat-riwayat itu sering sholat di atas pemakaman kuburan. Yang kedua ingin mengambil iktibar. Nah beliau selesai sholat lalu beliau ini hendak melaksanakan ibadah haji. Lalu sininya sebayang pas di atas kuburan. Artinya di situ ada kuburan. Tuntung dari sembahyang itu selesai itu lalu beliau berzikir berwirid rupanya hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara kubur itu dilihatkan seseorang pemuda tadi yang mati dan itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Berdiam di sini. Selesainya besok paginya beliau melanjutkan ke Mekah kemudian berangkat jadi selesai 40 hari bahasa kita sama Al-Bait namanya pulang lewat lagi di situ. Kebetulan malam lalu siap istirahat. Sholat lagi, begitu sholat kemudian melihat laki-laki yang kemarin dilihatnya mendapatkan azab ternyata sudah berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bertanya, "Ayyuhal ghulam, beberapa waktu yang lalu saya lewat Anda dalam keadaan tersiksa dari Allah Subhanahu wa taala di Adam. Tapi sekarang mendapatkan nikmat. Apakah ini mimpi yang benar atau hal yang lain yang terjadi?" Maka seorang itu berkata, "Ayuhas syekh, wahai guru, wahai kiai, betul. Apa yang Anda saksikan betul, dan apa yang Anda lihat saat ini juga itu adalah betul. Perihal yang sebenarnya adalah waktu Anda lewat yang pertama aku disiksa oleh Allah dan Anda melihat aku pun melihat dan aku memang dalam keadaan tersiksa. Karena aku adalah orang yang tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hukum Allah yang aku langgar. Selama aku 6 tahun di kubur ini. Namun setelah sampai berangkat lalu aku mendengar satu suara berkata, Ayyuhal malaikah, irfa'an hadzal 'abdil 'adab. Wahai para malaikatku, angkat dari orang ini akan adab. Bagaimana aku akan menganggap orang ini sementara anaknya fatai wa atibu hadzal walid wa kana auladuhu yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wahai malaikat, akan azab seorang ayah ini, bagaimana dia bisa aku siksa sementara anaknya di atas perut bumi dia menyebut akan asmaku bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab anakku membaca bismillah, maka azab Allah lepaskan. Ternyata selama 6 tahun kata beliau, aku setelah menikah rupanya istriku hamil, aku mati. Aku tidak tahu. Setelah 1 tahun anakku lahir, kemudian pas usianya 5 tahun dimasukkan TK-TPA. Lalu diajari pertama oleh gurunya Al-Fatihah dan anakku itu lalu mengikuti membaca. Dengan sebab itu Allah kasih sayangi aku. Makanya anak itu anak tidak jadi TikTok. Ajari anakku Fatihah, apalagi Fatihah. Untung biar dia sebayang melimpun karena bisa jadi katakan tapi suruh kalau sholat baca Fatihah duduk ya baca Fatihah ya baca surah Al-Ikhlas apa bisa jangan dipaksakan. Anak-anakku mampu belajar kata Imam Ghazali waktunya hanya sekitar 3 menit singkat padat. Anak-anak itu jangan sampai diajari setengah jam umur. Makanya kita harus belajar sebelum jadi guru, makanya tarbiyatul aulad, cara mendidik anak, berapa ilmu yang bisa dia serap, berapa kemampuannya. Kakak-kakak katanya setengah jam jadi bisa bohong, apalagi nang Tuhan. Nang Tuhan ya setengah jam pada taat, percaya kalau percaya jadi setengah jam ini pasti ada kainan keluar. Bekami, bakat tuh kan.
Jujur, mana pernah tuntung guru bacaan pasti keluar. Ampun mah, itu manusia. Kalau kau tuntung sampai baca-baca doa hanya kata paling-paling seberapa keluar macam-macam asa. Alladzi yuwaswisu fi sudur linnas. Makanya bacaan orang tua itu jangan lebih dari 45 menit. Lepas daripada 40 menit, otaknya error. Mikir akan makan malamnya apa, mikir akan bayar hutang isok, bayar BPJS, berdagang, macam-macam itu sudah masuk. 45 menit dia, hanya belajar terus awas-awas. Ibu pada guru, ibu baca, suka kotor itu. Kamu kalau dia kurang, dasar kurang, mau berapa? Aduh, ini bersuara apa itu? Wah, besar. Nah, karena kan itu nyatakan beda. Nah, ini salah satunya diajari. Fatihah, contohnya. Jadi pertama dari apabila kita bisa hafal membaca Fatihah, bagaimana? Wajib dulu belajar dulu, pelajari dulu sampai sudah habis waktu sebagian ada bisa baru dikatakan lemah. Tapi kalau masih bisa ada waktu, apalagi zuhur panjang, bisa panjang sampai ke subuh Fatihah dia terus. Fatihah saja jadi sampainya apa? Yang ada bisa juga ada hafal juga baru. Sudah, orang sudah assalatu wassalamu alaik, ada bisa juga baru langkah yang kedua wa illa bi muqaddah wajib kita buka wajib menulisnya. Ditulis, ditulis hanya dibaca. Karena langsung pada bisa. Nah, Fatihah ini wajib. Anak berapa banyak sedang membaca Fatihah tapi kan bisa. Ada apa dari kanak-kanak dia. Jadi bila tidak bisa, sudah masuk waktu sholat kurang 2 menit, 3 menit, kalau dipaksakan atau kurang 5 menit, ditarik lah bahasa kitanya 5 menit sebelum waktu sholat, karena bisa juga ditulis. Maka bagaimana sholatnya? Fatihahnya wajib dibaca. Bila ada apa? Ditulis di satu kertas, ia perlu minta yang dia baca. Oke, surah saja dari jiwa, ada apa ditulis? Bukan. Bukan apa baca tulis. Bolehlah membaca, boleh. Surah sejarah membaca ada apa? Nya hafal baca. Alhamdulillah ada apa dibaca jangan lupa. Nah itu. Dan dari sembahyang tadi, makanya kenapa saf itu dikasih pesapan warnanya putih supaya kita tidak terlalu banyak pikiran, supaya khusyuk. Sejadah itu jangan terlalu ramai. Ya macam-macam lorengnya itu supaya kita bisa khusyuk. Nah itu. Wa'ina jaza, maka jikalau tidak mampu ia membaca Fatihah, ada bisa juga wajib kita buat, maka wajib menulisnya. Apabila tidak bisa juga, qara'a sab'a ayat, maka baca 7 ayat menempati Fatihah. Fatihah 7 ayat, ada bisa baca Fatihah, baca 7 ayat. Fatihah ada apa? Kami keluar apa? Keluar. Tapi kada sampai keluar kembali 2 kali baca. Ada apa dua Yasin aja dua apa? Alhamdulillah baca Yasin. Yasin, Fatihah ada apa? Yasin apa? Alhamdulillah. Nyalakan Yasinan. Sebagian ada tapi tahlilnya lupa. Selawatan aja. Tapi kalau mau sebagian, ini banyak Yasinan kan sebagian bisa pulang Yasinan. Jadi hafal Yasin. Ya Allah baca 7 ayat dari Yasin tadi. Yasinnya ya Yasin 7 kali. Bukan Yasin Al-Quran yang lagi menakal urusan pakai aja apa. Cuma Yasin itu masuk bagian daripada Quran. Bukan baca 7 kali Yasin Alif Lam Mim Ra Nun Tha Ain Kaf Ha Ya Shad. Baca apa? Nun ya Allah. Karena sebelum bawahnya kata Junadi, maka sering mendengar Ar-Rahman. Baca yang penting 7 ayat. Cuma yang dimasukkan 7 ayat tadi murattibat tersusun. Ya. Ayat itu tersusun. Jangan itu aja. Cuma bukan ada bisa itu aja kan Bapak, tapi yang bisa nah ayat bersambung. Lain ada maka jika ada bisa juga orang asal berada maka
hendaklah ia dibaca 7 kali zikir la yaqusu hurufan huruf Fatihah, yang tidak lepas hurufnya zikir tadi daripada huruf Fatihah. Berapa huruf Fatihah? 155 kalau matnya dibaca pendek, tapi kalau matnya dibaca panjang, Malik bisa dibaca Malik Yaumiddin atau Malik Yaumin. Bila 156 itu matnya dipanjang, Malik Yaumiddin bisa, atau Malik Yaumin itu 2. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin ya. 155 atau 156 ayat itu huruf Fatihah, 155 huruf. Nah, boleh baca zikir yang hurufnya tadi jumlahnya, umpamanya 7 kali zikir, jumlahnya nanti sama dengan jumlah huruf Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca 7 kali. Wa ina jaza, kalau tidak mampu juga baca tasbih kada bisa juga, Fatihah kada bisa, yang lain kada bisa. Lalu bagaimana? Waqafa bi qadriha, maka berdirilah dengan bacaan Fatihah itu. Kira-kira Fatihah itu berapa lawas berdirinya? Nah, berdiri seperti itu. Ini bagi orang yang ajaz itu kada ada lagi turun, kada ada lagi jalannya, orang itu kada bisa. Belajar diajar itu kada bisa lagi sudah. Ada sama-sama ini bisa, ini ajaz lemah. Ada kita ini bukan lemah, koler. Ya, nah, berbeda orang yang lemah sama orang yang koler. Orang yang lemah tadi dikatakan itulah orang yang namanya mu'allaf, ialah mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam, makanya kadang diberatakan. Ada ini mu'allaf harus 30 tahun kan. Mu'allaf aja. Kenapa mu'allaf kepada ini manjabat? Bila saya kami ini mu'allaf ya. Artinya jangan terjauh ke kami berkata masuk Islamnya sudah sekitar 40 tahun untuk akad dan mu'allaf apa mu'allaf. Artinya apa bisa lah bisa jadi. Nah itulah hukum daripada Fatihah. Bahwa itu mata'alikul Fatihah asmauha, adapun nama dari Fatihah itu 25. Fatihah itu namanya ada 25. Minha sebagian daripada nama Fatihah. Pertama disebut Fatihatul Kitab, pembuka daripada kitab. Dan surah yang pertama yang disusun Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Makanya majelis taklim di mana-mana dimulai dengan Fatihatul Kitab. Makanya baca pengajian, zikir mulai dengan Fatihah. Jangan langsung. Fatihah ini berkahnya luar biasa. Pertama namanya itu Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Yang kedua Umul Quran, induk rahasia semua Al-Quran itu ada di dalam Fatihah. Dalam Fatihah semuanya terkumpul di dalam Bismillah, dan di dalam Bismillah terkumpul di dalam huruf ba. Dalam bab itu terkumpul di dalam titik dari bab. Anak tahu mainan babnya. Itu urusannya tasawuf pada fikih. Fatihatul Kitab, Ummul Quran. Induknya mamanya Quran. Artinya bila kita sudah membaca Fatihah ini luar biasa. Makanya bila hidup anak barakah 40 kali sebelum sembahyang subuh baca suratul Fatihah. Orang yang membaca 40 kali kada kurang kada lebih setelah sebelum sholat subuh. Kalau tidak bisa juga sehabis sholat subuh membaca Fatihah sebanyak 40 kali, maka Allah akan bukakan sirrul asrar. Allah akan kabulkan hajatnya hidup tenang. Cara membacanya memakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim di pertama kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap ujung dari Fatihah diamfas dengan nafas. Ada wajah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menikahnya 77 ada. Diamfas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 40. Mengangkat sugi percaya. Sugi ilmu, sugi hati, sugi duit punya terus. Tidak mau sugi terus sugi duit saja terus. Kata sugi duitnya nyaman kalau ada nyaman-nyaman sugi duit itu ada nyaman tuh sugi ilmu. Laisa bina bi qasri ilmi wal amal. Laisa bina bi qasri mal wal ilmi wal amal. Kata ulama bukan orang yang sugi, bukan orang yang kaya, orang yang banyak harta dan ilmu, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang banyak amal dan ilmunya. Kita ini sugi urusannya duit terus. Kita kan duit pasti kan sugi. Ya. Lihat Imam Ibnu Ailah atau Ilah dalam Surah Hikam pasal yang ke-187. Wurudul faqati a'yadul muridi. Ini kata-kata mutiara Imam Ibnu Ailah As-Sakandari. Apa ujian sini? Mau bilang, memang kitab juga. Belum ada kabar kata-katanya. Artinya di sini ini. Urudul faqati a'yadul muridin. Datangnya kefakiran atau kesulitan itu sebagai hari raya bagi orang-orang yang sedang melatih diri untuk bertakarruf kepada Allah. Perhatikan beliau. Datangnya kefakiran atau kesulitan itu adalah sebagai hari raya bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling terakhir. Nangarannya hari raya bagi orang yang dekat lawan Allah itu waktu fakir. Pas fakir, ya kan di sini apa-apa. Itu hari raya. Kita hari raya waktu banyak duit. Ya Allah. Mau waktu nang ada itu itulah hari yang paling naas, hari yang paling berduka cita. Beras habis, duit habis, ya Allah, seberadaan habis, gas habis, listrik mati, hari raya di mana ya? Emosi naik, emosi. Nah, itu jangan ditagur namanya. Tagur ini gembira banget. Kalau lapar, ya. Kalau orang yang dekat kepada Allah, wurudul faqah. Tak kalah datangnya kefakiran itu a'yadul muridin, hari raya orang yang dekat. Kenapa? Karena di saat itu dia mengakui kelemahan, dia berhajat kepada Allah. Di sini saat yang paling dekat. Makanya Sayyidina Musa pernah tanya kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, aku ingin tahu di mana aku tidak dekat denganmu. Aku ingin mencari. Pada Nabi Musa ini kalau ngomong, Nabi Musa bertanya kepada Allah, aina anta ya Rabb, di mana engkau ya Allah? Yang kalau umpama ulun langsung berdoa langsung kabul. Aku ya Allah, indah mengkasaril qulub waktimu, waktu hatimu sedih, waktu kau dalam keadaan berduka, dalam keadaan fakir, habis berbarang sedih. Di situ ingat lawan Allah, aku doa. Makanya orang-orang kayak itu tuh ada lagi. Kadang kita tolong lawan manusia, kadang curhat ngomong langsung lawan Allah. Nah, waktunya langsung lawan Allah, hati bukan. Nah itu hari raya. Ini siapa yang menolongin? Minta lawan tetangga, Allah bukan sudah banyak. Anak curhat kalau ini kadang-kadang kamu satu-satunya lagi siapa nih? Allah aja lagi di situ dia berbuat, di situ dia beriman. Oh itu hari raya. Ini yang parah lawan Allah. Daripada saya tamu ini tentang batu. Tukang batu ini kan tahu. Ini pengajian ramai karena batu lagi sunyi. Begitu kan? Waktu kayak batu ramai pengajian itu pasti dulu sibuk. Ya. Nang jualan keberadaan ini turun ke pengajian ramai itu aku jualan sunyi.
Pas malam makan lebaran ya masjid langgar kawan mau berapa kami anak bisa tahu dulu itu kenyataannya. Nah, waktu susah itu luar biasa berhikmat, tapi begitu diberikan rame sudah pada ingat lagi. Karena di terawih kita akan malam, tutup mau beranak. Ada anak makhluk kan yang terlupa dulu sekolah akhir ini kita tahu salah kita caranya ini jangan mulai dari dulu lah. Tapi insya Allah kami malam banget. Bangun malam, alat benar moha. Bangun sahur aja kali ini kira anak kawin anak malam. Nang banyak orang Allah Rasulullah Muhammad itu kan sahur. Apalagi saurangan. Tarawih kada bersalawat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sawat juga ini, ya Allah ya ini luar biasa. Tapi kayak itu kan. Nah, pasar. Makanya dia lagi rame ke pasar. Padahal saat kami jual di Waka. Yang lagi rame itu biar ajar jual, lagi rame. Nanti gampang aja urusan orang Allah. Ya, urusan orang Allah gampang. Ini urusannya selesai kan. Lebih baik kita berjualan ikan sebanyak daripada sebanyak ikan berjualan. Pada lebih. Dalilnya kan itu. Lebih baik kita ini dalam sibuk tapi masih ingat Allah daripada waktu ingat Allah hati kita sibuk dalam urusan dunia umur seperti itu. Nabi Bandira nanti bujur tapi awas ini memainkan dan itu berhati-hati. Nah itu buruk. Padahal kefakiran itu terkadang kebaikan bagi diri kita. Nah itu diantara perkataan Imam Ibnu Abbas. Artinya nantinya itu kita itu banyakin yang ada yaitu sudah jangan mengandang-andang. Nah, jangan mengandang-andang anak beribadah itu jangan mengandang-andang nak ada itu loh baik itu sudah langsung aja beribadah. Mengandang-andang lagi ya Allah dia karim lambat belajar ada juga belajar Fatihah kaina sampai mati kalau belajar Fatihah. Ya ada bujur-bujur sebenarnya. Atau lagi belajar hikmahnya tidak. Kampung begini juga kayak orang belajar pakai HP. Masuk kita tahu. Ada kebujuran ya. Karena membaca kitab itu nanti jiwa kalau ada. Nah, sekali lagi perkataan hikmahnya apa? La tataqarrab furuqul anbiya fa inna dzalika yaqta'u an wujudi muraqabah lahu bima huwa fi miqatin. Jangan pernah engkau menantikan habisnya penghalang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau daripada kewajiban menunaikan hak terhadap Allah. Jangan mengharap habisnya. Nah kayak dia nih lagi sibuk menjual puyuh, ada anak, ada bini, ada laki. Ya kalau masih bisa jangan pernah mengharapkan sudah ada dari itu. Tuh biasanya baginya, kenapa kata pengajian bahan akan halus lah, akan belum gana. Anaknya gana betul pulang. Ya Allah, kayaknya cuma anak belum gana, sudah habis anak insya Allah boleh turun. Habis anak cucu pulang. Terus lagi ya, kenapa ada orang yang anak boleh cucu dulu tuh kali batas kebirinya, kali batas ini 380 bapak dia cucu 40 bawah. Ini gara-gara cucu kan, bukan cucu, baik cucunya di bawah. Baik cucu jadi kaya daripada kaya jadi cucu. Hakwannya dibawa ke masjid, ini berarti situ ayo habirah itu jangan dimamai. Nah, hanya kita akan asalnya kami pun juga ini cucunya ribut, kayaknya di rumah masjid. Ya, akan mulai itu pada bagus. Nah, jangan adanya penghalang. Kita lagi sibuk begini, sibuk-sibuknya kita. Allah dudukkan kita tuh di situ. Jangan Allah dudukkan di situ, kita keluar dari itu jangan. Kita ini dari Allah dudukkan kita di saat kita sakit. Allah ingin kita dekat dengan Allah. Allah akan derajat, Allah ampuni. Tetap niat beribadah, tetap melaksanakan kewajiban kayak apa mau bisa, mau masih bisa. Jangan ditunda. Kenapa? Jangan berharap mau aku sehatnya keturunan. Tadi sakitnya biasa aja, kecuali tidak bisa sama sekali. Karena jam aku sudah wagas, sudah sehat. Nanggaring kada bisa kemana-mana dipakai nanggaring ini pacak mati, maksudnya lebih banyak beribadah bisa sebanyak ini kada berpikir namun sehat, apalagi sehat. Nampian kada kalah tak guling itu yang jangan dipakai tahajud, apalagi nyaman guling. Ya, dan apalagi bersedekah.
berduit kita aja nanti bersedekah apa lagi berduit. Nah, biar bersedekah 2.000 itu kan seberapa? Mana bersama ada 2.000 lo berapa? Lo pakai sepeda mayo? Ya, lo kasih tol sebutnya supaya mana? Ya, makanya menginfak 2.000 itu orang bakar itu lebih mudah. Kenapa? Hanya daripada orang sufi 2 juta. Biar bayar, aku kayaknya sudah sufi hanya menginfak. Jangan. Nah, infak tadi buat dia nah, aku ini gue suruh pulang tuh kan. Kapan diganti itu? Ribut banget kan? Mengganggu orang tak musuh Allah lagi mengkoyak oh berarti di belakang ada merdeka bukan ada barang dia ribut banget. Tinggal digantilah sadar. Apa? Menghormati anugerah Allah, duit nak ada sih gunakan. Kalau ada itu bukan ada ngomong wajahnya bagus orang kayak tadi malah bersyukur duitnya ada wajahnya ada sesuai. Hanya pemilu jual dari kampus. Ya, ini belum ada berencana nih nak. Siapa nama yo? 8 orang. Ganti beronda itu nah, jadi bagus juga sedikit. Sedekah sir itu lebih afdol daripada sedekah. Nah, sir kan masuk berdiaman dia ini diputar. Nah, ibu betul dong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila salam. Masih jadi beribadah, tapi mencari duit, tapi duit penting juga dalam ibadah. Tapi bagus-bagus kan tidak mencari duit. Itu hukum. Jadi, kan bisa kami ngerti lihat aja malam-malam berikutnya apa yang ada. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Itu siapa? Nabi ya, tidak pernah Nabi itu bertutur kata kecuali wahyu dari Allah. Nabi, pewaris Nabi siapa? Pewaris Nabi siapa? Ulama. Ada berencana mengenai berarti siapa? Allah itu ada berhitungan mengatur. Makanya ada wasilahnya. Agur ya Allah itu agur sadam itu sudah NKD mengganggu benar. Ulur menyampaikan aja bila biasa jangan ulur tahun Allah. Nah ini punyanya siapa? Rumah siapa? Ini kadang mulut bila menyampaikan, aku guru terlalu aku disebutkan ini sebentar itu biar ada paham. Ini rumah Allah, duit-duitnya Allah. Hanya itu. Ada protes besar itu dulu. Nah, saya lanjut. Mau habis ikamnya habis, bikin pulang. Enak, pada umur belajar kita. Nah, jadi bila ada mampu, ya itu. Nah, jadi pertama Fatihah itu disebut umul kita. Nomor 2. Apalagi wasabul masaki itu arahnya. Walhamdu, makanya dia Nabi tidak arahumul hamdulillah. Masuk alhamdulillah itu adalah Fatihah. Faqra bismillah. Itu hadis dari Sayyidina Anas. Tidak arahumul hamdulillah. Waqra bismillahirrahmanirrahim. Makanya Fatihah disebut alhamdulillah. Apabila engkau membaca akan Fatihah alhamdulillah, maka mulakan dengan bismillah. Makanya disebut alhamdulillah. Wal kafiyah dan surah al-kafiyah. Allahul kafi rabbuna al-kafi wajadana. Gak apa lagi mengalihi dulu. Nyambungnya aja tahu, ujungnya ada tahu. Yang lagi yang kafi ini banyak salah-salah. Ya Bibu ya Kafi ya Hafibu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karim ya Syafi'u ya Syafi ya Syafi'u. Syafi tahu. Ya Latif pertama ya Latif ya Kafi yang menyempurna. Wahai Syafi, wahai pengobat, wahai Latif, wahai Maha Kasih. Yang maha lembut ya Syafi'u ya Syafi ya Syafi'u ya Syafi cuma dikatakan aku Syafi ya ya. Jadi Fatihah itu al-kafiyah. Makanya apa-apa bila dibacakan biar anak makan bakopol kita biar ada berdoa al-Fatihah
Tentu Allah barik lana bima razaqtana wa qina adzab. Benar sudah dicukupkan oleh Allah. Nikmat itu dicukupkan, kebutuhan dicukupkan. Makanya bagus. Baca surah Al-Fatihah. Bila apa-apa. Dapat sesuatu diberi orang kasih bapak. Alhamdulillah, masya Allah, Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini makanan berkah orang yang memberi kita bagi berkah. Ya Allah, itu jualan. Kayak itu ya kan? Itu ada. Lihat di dulu, kaluannya. Syukur-syukur nih bagi itu sudah makan dari sini tahu syukur atau komen sini suatu situasi kita lebih melihat lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kalau ada pernah merasa cukup. Karena hidup itu hal itu pada suatu merasa cukup. Hidup itu bagus itu cukup bagus. Miskin cukup bagus. Nah mau kita tersiksa itu karena suatu merasa cukup. Itu namanya suki karena merasa cukup ya korupsi ya ini itu kenapa? Karena merasa cukup. Orang tidak merasa cukup sudah. Visi ini cukup sudah ada aja. Yang ada cukup makanya bukan pulang. Nah iya itu rasa cukup itu kita nama pisahkannya sudah. Diberi isi cukup ya Allah. Ini cukup aja ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa ini cukup. Makan kata dia cukup. Ya Allah cukup. Ya Allah. Saya kembali uangnya. Itu ini kata ya Allah. Itu videonya ya. Alhamdulillah dia kau makan energinya. Sudah tahu nih dia mau ada berat. Mau sakit hati. Alhamdulillah nyamannya nasib. Alhamdulillah cukup ya Allah. Insyaallah mudah-mudahan ini berkah dia bagi kita. Kan itu ditambahi orang kasih alhamdulillah ya Allah cukup. Di mana sini sok lagi? Alhamdulillah ya Allah. Ada itu tapi syukur. Ya alhamdulillah tapi mana? Alhamdulillah ya Allah syukur. Ini benar biasa Muhammad. Ya ini apa? Nah tapi makanya bila bapak makanan diberikan Fatihah biar orang barat ya kawan barat baca akan Fatihah. Ini uang masuk lokat kulkas baca akan Fatihah. Duit masuk tabungan baca akan. Ini ada semua. Masuk aja. Apa? Dicukup makan. Ya udah. Oh ya udah. Sekurang-kurangnya Fatihah tadi tentu. Jika kalau alhamdulillah, apakah bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya baca bismillah. Anak makan baca bismillah. Masuk akan ke kulkas bismillah. Masuk akan barang bismillah. Masuk akan duit bismillah. Masuk akan ke dompet bismillah. Insyaallah kafi. Allahul kafi Rabbuna wajadna qasadna likulli kafe, dikuli syait kafe, dikuli kafe aja. Allah, nanti. Ulun imajin dia murah apa lagi hati mulai awal biar supaya ada sesuai. Ulun dikasih supaya biar ada bengkok masih dia berasa buku ini film apa sebenarnya. Nanti mungkin kayak itu di belum bermain biar makan dua jadi bisa belajar. Kemudian wasyafiyah, syafi artinya Fatihah itu. Makanya anak dari bacaan Fatihah dimakan minuman bacain orang anak beranak bacaan kan ya tolong ya kan bisa jangan aku kan bisa bacaan di Fatihah orang datang tuh berarti orang ada hajat jangan dikecewakan kita macam hajat yang 4.000 guru 4 yang belum bisa siapa tuh ada sana ya bismillah bacaan aja kabul kata kabul bukan urusan kita. Ini orang itu merasa baik lawan kita. Anak indah dzanni abdi kata Allah, aku tergantung perasaan hambaku. Bila perasaannya baik lawan orang, baik lawan Allah, aku jadikan baik. Itu ya. Itu bukan karena gurunya hebat, karena Habibnya hebat, karena datangnya tak hebat, punya perasaan. Biar Habib, biar guru pun. Abul pasti. Cuma melihat orang daripada. Coba. Dari ya. Juga dari kelebihan cobaan siapa tahu perhatian kawan berarti ini tak mencobai udah sih dia jangan siapa bila sembuh berarti itu urutkannya berarti itu coba
Anna inda dzanni 'abdi bi. Kita ini bergantung prasangka hamba punya Allah. Maka bila kita itu lawan tuan guru, lawan abadi, lawan siapa aja, lawan orang beriman kita tidak tolong soleh. Karena di kondisi ini masjid orang itu kita kada tahu siapa dan doa kabul, siapa yang disayangi oleh Allah. Kita kada tahu karena setiap orang itu punya kelebihan. Masing-masing yang kita anggap orang yang hebat belum tentu mulia di hadapan Allah. Karena orang itu lihat orang yang biasa, tapi punya kedudukan yang hebat di hadapan Allah. Mungkin ya kada tapi sabar bacaan, mungkin ya kada tapi mungkin dia paling bergembirakan ibunya. Mana kita tahu? Ya, bahkan Sayyidina Umar disuruh pernah minta kepada tabi'in, kepada sahabat tapi tidak pernah lihat di tabi'in minta doa. Kenapa? Seorang pemuda yang biasa cuma tukang kambing, tukang sapi, tapi kenapa? Dia doanya makbul di hadapan Allah karena baktinya lawan ibunya. Kan itu ada takut kita. Jangan pernah meremehkan seseorang berarti nanti itu bagusnya. Jadi Fatihah itu syafi, artinya obat. Makanya bila kering kita beda masuk angin, bacakan sholat. Ya Allah dengan maniat Fatihah yang belum baca ini mudah-mudahan menjadi yang akan penyakit buruk berikan buruk kesabaran. Jadi kami ini pahala Fatihah. Dibacain jangan. Apa? Baca Fatihah. Ya kalau itu luar biasa. Wal asasi. Nah itu Fatihah itu juga disebut asas. Asas total. Asas negara apa tuh asas? Dasar. Fatihah itu dasar hidup kita. Iya karena butuh. Iya karena dasar. Nah itu jadi penting bagi kita. Ada hukum Bismillah. Perhatikan. Dia ayat minal Fatihah, ayat daripada Fatihah. Disunahkan itu di awal itu di surah. Baca Bismillah disunahkan di setiap surah kecuali surah Taubah atau Baqarah. Ya, pada rumus di awalnya maka Arab di awalnya. Ya, waktu perahu di asnaika, namun disunahkan di pertengahan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini biasanya balik kita ada satu surah Taubah, Baqarah atau minallah. Yalah, kalau ada salah di 9 belum habis, tapi kalau tidak ada sekitar di 9. Maka itu pada disunahkan di awal, bahkan hukumnya Arab, tapi di pertengahan sunnah. Waktu perahu namun dimakruhkan di awal tidak. Menurut pendapat Imam Rabi itu dimakruhkan di awal, namun disunahkan di pertengahan. Waktu Nabi Basmalah menjadi surah dan disunahkan membaca Bismillah di dalam semua surah-surah kecuali surah Taubah. Aman seperti yang terdahulu. Lalu kita membaca apa aja baca. Termasuk sebagai yang tadi baca. Setiap ayat baca aja. Meskipun ada di awal. Meskipun ayat itu bersambung baca ya Bismillah. Kan banyak orang ada mau baca. Ya kan apa-apa. Tapi hukumnya sunnah. Kalau di huruf, kalau di pertengahan. Kemudian huruf ada dua sudah tadi. Wal masruf wal manarafah yami jaminan dari sobi jawab Fatihah. Nah, tidak pernah putus Fatihah itu hukumnya membaca kecuali kemarin adalah masbuk. Masbuk jatuhnya Fatihahnya gugur tak kala dia tidak cukup untuk membaca Fatihah. Orang yang tertinggal dari imamnya, tertinggalnya kapan? Yang tidak cukup membaca Fatihah. Misalkan dia imam sudah baca Qul huwallahu ahad Allahu samad, yang takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Imam langsung ya Allah. Jangan kita misalkan ini masbuk sudah. Jadi bukan masbuk itu yang tertinggal rakaat, tapi tertinggal bacaan Fatihah. Kalau dia membaca tidak ikut imam, terlepas, maka itu sudah dikatakan masbuk. Tidak cukup baca Fatihahnya, imam sudah rukuk, maka tinggalkan Fatihah, itu sudah termasuk hukumnya masuk. Itu aja, karena nanti juga baca sebagai jangan sudah baca, sudah ditahu imam tuh dari mana? Nah, ada cukupnya tadi. Itu yang biasanya kan. Tapi hati-hati, kalau dia sudah membaca Bismillah, maka baca Alhamdulillah wajib. Dan apabila si masbuk tadi lalu terbaca surah doa iftitah, bagaimana? Kalau dia sudah terbaca doa iftitah, sudah tahu masbuk. Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza. Ya baca Allahu akbar alhamdulillah. Dibacanya sampai habis, maka membaca Fatihah sampai habis hukumnya wajib.
Meskipun dia tertinggal satu rukun daripada imam, bahkan tertinggal dua rukun, tetap dia harus sempurnakan bacaan. Masuk rukun ketiga, imam hendak sujud, bila belum selesai bacaan Fatihah, maka si masbuk tadi itu wajib mufaraqah, berpisah daripada imam. Kalau tidak, batalat salat subuh. Nah itu. Makanya nanti harus tahu dua etika itu terbagi kepada tiga. Nah itu nanti sunnah-sunnah di dalam sholat. Allah alam. Yang kelima, rukun sholat adalah ruku. Insyaallah akan tetap dua kali. Coba tanya. Di akhir zaman itu perempuan 9, laki-laki 1. Mendekati akhir zaman itu kedudukan perempuan jumlahnya 9, laki-laki 1. Mau lakinya 1 aja, bininya kayak apa nanti laki itu pasti berbuat di zina. Ini bukan ngomongan laki-laki itu ya. Biar lihat dia jadi lingkungan di RT pijat, di keluarga pijat antara anak, sepupu, cucu, dari datuk, dari nenek kita ya. Umpama dari pijat aja, pijat cucu berapa? 2 ya, tapi perempuan, anak, 2 perempuan, 1 perempuan lagi, 3. Berarti perempuannya berapa? 1 tambah 3, 3 pemilihan. Oh pada kiamat sama pijat. Tapi miskin. Ada kiamat tapi miskin. Anak langsung itu bila biji anak binian tusuk. Tapi kiamat itu biayanya karena binian itu tidak biasa. Nah, ini bergayaan ya. Tapi memang kata Nabi, aksaruna, kenapa banyak manusia itu yang banyak masuk neraka itu perempuan? Pertama memang dari jumlahnya. Yang kedua karena perempuan itu padahal kalau pengajian lebih banyak. Ya kalau kenapa? Karena kan berbiaya dari itu tuh. Asalnya dari tulang yang bengkok, dikasih patah di lagi tetap bengkok itu. Tuh. Kemudian sebabnya apa? Perempuan itu nggak bersalah. Ada bisa menjaga, bisa. Dalam satu riwayat dalam kitab Huququz Zawjain, hak-hak suami istri. Apabila perempuan itu berkata kepada suaminya untuk dia kawin lawan ulun, paham belum? Artinya mau kada kawin lawan ulun dia. Coba dengarkan beliau paham tadi untuk dia kawin lawan ulun. Paham? Artinya membiarkan kata kawin lawan ulun. Oke. Bila berbinian bersuara angka itu, maka 90 tahun ibadah wajib dan sunnah ada diterima kecuali kita halal lawan mati. Mana salahnya ya? Itu aja kalimatnya. Untuk dia kawin lawan. Salah. Salahnya di mana? Mafhumnya bila dia kata kawin dulu dia celaka benar. Ini bisa karena pertama, bininya cantiknya jelek. 2, bininya suci, bininya lakinya miskin. Lalu bersuara apa? Iyalah, bagaimana? Dia kawin lawan urut, dia untuk dapat perbulan urut kawin lawan dia. Jadi begini anak-anak. Maka itu kita bini anak bebinian didik bujur dosa. Nah kemudian jadilah itu jangan ketunjuk malahkan bini. Kasihan bini, sayang itu akan. Kalau nyapa mama kita berpatin itu jangan makan belajar hak laki-laki egois. Lalu nangka itu ingat bila lakinya pada bininya masuk neraka nang berdahulu lakinya. Pulang luasnya.
Memang banyak tuh jumlah bininya, tapi bila bininya masuk ke dulu, ada ridho bininya, lakinya sudah akan ke surga bisa ditarik ke dalam neraka. Tapi bila lakinya masuk neraka, bini di dalam surga tarik bini, punya bini aku kan ada satu kan loh dia tidak bisa. Tapi kalau bini laki anak masuk surga ditariknya masuk ke dalam neraka bisa dalam hadis sahih. Tapi kalau istri masuk surga, laki mana ke neraka, ada bisa rasakan seorang. Nanti kita kawin lagi lah. Jadi adil, hukum Allah itu adil. Tapi anak saling selalu binian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina wa sayyidina faqih wa faqih wa ilmi wa sayyidina bil Allah wa rasulih. Allahumma ya'ni wa mashkur an-nazrullahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.